dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ba'atsahu, telah mengutus siapa Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ilal Yamani, ke Yaman. Fa'amaro, maka perintah siapa Rasul, siapa Nabi kepada Mu'adz, ayakhudha, sekiranya mengambil siapa Mu'adz, min kulli salasina, dari setiap 30, apanya, bakorotan, sapinya, setiap 30 sapi diambil zakatnya tabian, yaitu unta tabi, ya. Unta tabi itu adalah unta yang sempurna umur 1 tahun masuk tahun kedua, itu namanya unta tabi. Jadi setiap 30 sapi, bukan unta, sapi, maka karena unta itu kemarin nisabnya itu 25. Jadi kalau 5 masih kambing, kalau 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 berarti 4 kambing. Kalau 25 maka zakatnya 1 unta. Kalau sapi 30, kalau punya 30 sapi maka zakatnya 1. Begitu. Au tabiatan, atau tabiah, jadi hewan perempuan yang umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wa min kulli arba'ina, dan di dalam setiap 40 sapi, musinnatan, zakatnya adalah musinnah. Musinnah itu adalah hewan atau sapi perempuan yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi 2 tahun masuk tahun ketiga, itu namanya musinnah. Wa min kulli halimin, dan supaya mengambil dari setiap orang yang balik, ini non muslim tapi ini namanya kafir zimmi, dinaron, mengambil 1 dinar. Jadi kafir zimmi itu diwajibkan membayar jizyah. Jizyah itu pajak diri. Jadi kafir zimmi orang yang tunduk di dalam daerah atau negara Islam, kemudian dia dipajaki, dibayar pajak diri. Setiap orangnya itu bayarnya 1 dinar. Au antlu, atau yang menyamai dengan dinar, varian yang berupa pakaian bangsa, ya bangsa Fari namanya itu istilahnya. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa al-khamsatu, imam yang 5, balagh, adapun lafadznya itu li Ahmad, kepunyaan Imam Ahmad, wa hasanah, dan menganggap hasan kepada hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa asyara, dan isyarah siapa Tirmidzi ila ikhtilafin, pada perbedaan pendapat fi waslihi, di dalam mausulnya hadis, apakah hadis ini mausul atau tidak. Wa sahhahu, dan menganggap sahih kepada hadis siapa Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim. Nah, jadi di sini menunjukkan betapa perkara zakat itu penting. Makanya sampai Nabi itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kan Yaman itu bukan wilayahnya Arab, bukan wilayah Madinah. Tapi Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat di sana. Ya, jadi Nabi itu mengutus di berbagai daerah
untuk mengambil. Jadi konsep zakat itu semula memang konsepnya itu yang berhak pemerintah yang ngambil, jadi bukan swasta. Jadi dulu dihandle oleh pemerintah semuanya. Itu berlangsung zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah itu terjadi penyelewengan setelah Khulafaur Rasyidun. Pemerintah itu banyak menyelewengkan harta-harta umat, termasuk harta zakat. Makanya kemudian para ulama berfatwa bahwa boleh membayarkan zakat langsung kepada mustahik, tidak melalui amil, sampai sekarang ini. Bahkan di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Undang-Undang Zakat. Ya, Undang-Undang Zakat sudah lama, tapi sampai sekarang ini belum bisa maksimal. Padahal sudah banyak yang di SK oleh pemerintah untuk menjadi amil. Ada Lazisnu punyanya NU, ada Lazismuh punyanya Muhammadiyah, ada dompet du'afa, ada rumah zakat, ada zakat kita, ada macam-macam, banyak, ada sekitar 30-an. Nah, jadi zakat itu kalau ditangani dengan serius, maka itu adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat, ya, untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, banyak Nabi mengutus kepada para para sahabat itu untuk menjadi amil, mengambil di berbagai daerah dan memberikan bekal untuk nasihat dan menakut-nakuti orang supaya orang yang tidak membayar zakat itu ditakut-takuti. Dan tadi di hadis itu bahwa disimpulkan bahwa wajibnya zakat fil baqari wa bayanun nisabi fiha, menjelaskan tentang wajibnya zakat sapi dan nisabnya. Jadi nisabnya itu adalah 30, ya, kalau punya 30 sapi maka dizakati. La zakata fi maduna salasina wa anna nisaba ta'abbudiyun la dakhla lil qiyasi fihi. Jadi yang kedua kesimpulannya adalah bahwa tidak ada kewajiban zakat apabila kurang dari 30. Umpamanya punya sapi 28 atau 29, maka belum wajib zakat. Ya, belum wajib zakat. Jadi karena ukuran nisab itu adalah bersifat ta'abudi, aturan dari agama, ya, aturan dari agama. Tidak bisa kemudian diakal-akal. Sama dengan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu ta'abudi. Ya, itu ta'abudi, dogma. Makanya aturan agama itu ada yang bersifat ta'abudi, ada yang bersifat ta'akuli, ada yang bersifat dogma, ada yang bersifat rasional. Yang ta'abudi kayak sholat subuh, sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu ta'abudi. Orang haji ke Mekah itu ta'abudi. Kemudian ya banyak puasa Ramadan itu ta'abudi. Nah, ada yang ta'akuli. Ta'akuli itu apa? Ya kayak pakaian-pakaian kita ini.
Kita ini ya pakaian terserah, mau pakaian yang penting menutup aurat, mau pakai batik boleh, mau pakai baju putih boleh, baju hitam boleh, baju lorek-lorek juga boleh. Itu yang penting menutup aurat. Nah, ta'budiyah la dakhla lil qiyasi fihi. Jadi yang tidak ada kiasnya, nggak bisa dikias. Jadi artinya ya tetap hanya nisabnya tadi 30. Yang ketiga, al-jizyatu la tukhadhu illa min balikin dzakarin lam yuslim wa miqdaru dinarun aw ma yu'atu lahum nasi'ah. Yang ketiga adalah bahwa jizyah ini pajak diri. Setiap orang non muslim yang kafir zimmi itu dipajaki, pajak diri. Kalau kita ini kan pajak macam-macam ya, kita ini pajaknya macam-macam. Tanah pajaki, penghasilan pajaki, makan dipajaki, kendaraan pajaki, apalagi tidur hotel pajaki, nelpon pajaki. Sampai mengalahkan kafir zimmi kita. Mengalahkan kafir zimmi. Nah, karena sekarang demonya nggak selesai-selesai itu ya. Tapi kita tetap doakan semoga Indonesia ini selamat ya, aman, damai, tentram. Karena kalau perang itu masya Allah, kita tidak bayangkan, kita tidak bisa ngaji begini ini. Orang bekerja tidak bisa, anak pondok tidak bisa, sekolah tidak bisa, bekerja tidak bisa. Indonesia ini sebelumnya sudah luar biasa sebetulnya. Hanya banyak penyelenggara negara yang kurang sensitif ya, kurang kira-kira gitu. Terus pamer kekayaan di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Nah, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya Amr, an jaddi, dari kakeknya Amr radhiyallahu anhu. Sekarang yang kemarin kelihatan joget-joget itu rumahnya dijarah semua. Lah tapi orangnya akhirnya gimana ya? Kapok bukapan lagi. Dalam hati itu apa namanya, kok ya terjadi begitu, tapi ya terus piye gitu. Ya Allah. Tapi ya gitu, kita tidak boleh sembarangan sekarang membawa kendaraan ke tempat-tempat begitu. Kemarin ada warga Sarang itu Gus Supet lewat gitu, tidak tahu ya lewat, ternyata ada demo itu mobilnya hancur. Orang biasa, orang pesantren tidak tahu apa-apa, hanya kebetulan lewat dekat orang demo, akhirnya kena sasaran. Ya. Jaga diri masing-masing saja. Kemarin rencananya kan besok ada demo di Depok, tapi untungnya sudah permintaannya sudah dikabulkan, ya. Jadi tidak jadi demonya, dibatalkan. Wah, kalau tidak nanti kayak yang lain-lain itu udah karu-karuan. Kala dawuh siapa jadihi, kala berkata siapa jadihi. Kala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhadhu, diambil, apa sedaqatuhum, zakatnya muslimin. Mana tadi? Sedaqatul muslimin, zakatnya orang muslim.
atas tempat-tempat airnya muslimin. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad Imam Ahmad. Wali Abi Daud, dan itu bagi Imam Abi Daud aidan, la tukhadu, tidak diambil apa sedaqatuhum, zakatnya muslimin, illa fi durihim, kecuali di dalam rumah-rumahnya muslimin. Jadi ada dua riwayat yang berbeda. Yang satu menyatakan bahwa sumber-sumber air itu dizakati. Ya, kalau sekarang kira-kira yang bikin kayak apa namanya, aqua, kayak minuman-minuman itu ya. Kemudian rumah-rumah juga dizakati. Pertama, bahwa kesimpulan hadisnya ada wujubi jalbil masyiyati ila sa'i, tidak wajibnya menarik apa namanya hewan ternak ila sa'i, kepada orang yang apa namanya orang yang diutus oleh imam untuk menarik zakat ini. Bal alaihi ayyadhaba rabbil mal fil amakin al-amati allati ya'taduhan nas. Jadi bukan mestinya itu orang bayar zakat itu bukan datang kepada amil, mestinya itu amil yang mendatangi, nah gitu, atau di tempat yang khusus ya. Jadi karena memang redaksinya itu khul, ambillah, makanya juga begini bahasanya latu khul, tidak diambil. Berarti memang orang jadi amil itu adalah harus proaktif, bukan kok apa namanya defensif nunggu di masjid. Makanya kalau panitia zakat itu bukan amil, karena ya di antara indikatornya itu panitia ya hanya nunggu di masjid. Panitia hanya nunggu di masjid, makanya bukan amil. Yang kedua, umurnya itu paling ya di SK tanggal 15 Ramadan Hamil 2 sudah bubar. Yang ketiga, yang diurus adalah hanya zakat fitrah biasanya ya. Yang keempat, tidak ada proses pelatihan, tidak ada kualifikasinya. Pokoknya setiap orang bisa di SK menjadi panitia dan seterusnya. Makanya panitia itu bukan amil. Karena bukan amil, maka tidak berhak menerima bagian atas nama amil ya. Makanya panitia sebenarnya tidak boleh menerima zakat. Panitia tidak boleh menerima zakat. Dia itu hanya dititipin. Jadi orang mewakilkan muzaki, orang yang berzakat itu mewakilkan kepada panitia itu untuk menyampaikan kepada yang berhak. Makanya panitia tidak boleh nyampur beras zakat, tidak boleh ya, tidak boleh nyampur beras zakat dan sebagainya. Jadi orang yang apa tadi, orang yang mempunyai harta zakat itu sebetulnya didatangi ya, didatangi, tidak harus datang kepada. Nah, tapi memang sekarang kondisinya tidak semua orang ngerti masalahnya itu ya. Makanya juga menjadi penting bagi panitia zakat,
panitia zakat. Amil ya, amil itu orang yang di SK oleh pemerintah untuk mendatangi toko-toko, warung-warung, pengusaha-pengusaha, didatangi kemudian ditunjukkan cara menghitung zakat. Ini mestinya dihitung zakatnya berapa, yang dikeluarkan berapa, nisabnya berapa, dan sebagainya. Kalau enggak, kadang-kadang kan enggak ngerti orang itu. Orang enggak ngerti, dikiranya zakat itu hanya zakat fitrah saja yang rame Ramadanan. Yang kedua adalah bara'atu zimmati an babil amwal bidaf'i zakat ila rusul imam. Maka yang kedua adalah dengan orang itu menyerahkan zakat kepada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu amil, maka otomatis orang yang membayar zakat tadi sudah bebas dari kewajiban, ya. Walau ajruha wal ismu ala man badalah. Katanya bagi orang yang bayar zakat itu sudah dapat pahala. Lah kok kemudian diselewengkan oleh petugas, nah itu dosanya petugas. Kalau menyelewengkan, mengganti dan sebagainya, maka dia berdosa. Maka berdosa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Hurairah, qala dawu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi, laisa tidak ada itu 'alal muslimi wajib atas orang Islam, fi abdi di dalam budaknya muslim, wala farosihi dan juga pada kudanya muslim, apa sedekahun zakat. Jadi orang walaupun punya budak banyak tidak wajib dizakati, walaupun orang itu punya kuda banyak tidak wajib dizakati. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Bukhari. Sama dengan orang beli tanah tidak wajib zakat, orang menjual tanah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli tanah wajib zakat. Jadi orang beli rumah tidak wajib zakat, orang menjual rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib zakat. Orang beli mobil tidak wajib zakat, orang menjual mobil tidak wajib zakat. Tapi kalau profesinya jual beli mobil wajib zakat. Wali muslimin laisa fil abdi shadaqatun, laisa tidak ada itu fil abdi di dalam budak, masalah budak apa shadaqatun zakat, illa shadaqatul fitri, kecuali zakat fitrah. Jadi orang yang mempunyai budak tidak wajib zakat, apa namanya, zakat budaknya itu. Tetapi bahwa orang yang punya budak tadi harus mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya. Nah, untuk budaknya. Tapi kalau ada orang, kan ini orang pelihara kuda tidak wajib zakat. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya sekarang ya kendaraan
punya kendaraan tidak wajib zakat. Sama orang punya kuda tidak wajib zakat. Orang menjual kuda tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli kuda, nah profesinya berarti jual belinya ini yang wajib zakat. Orang membeli mobil tidak wajib zakat, menjual mobil tidak wajib zakat, tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Jadi min mahasini syariatil islamiyah, termasuk dari baiknya syariat Islam itu annaha la tujibu zakata fil khayli war raqiq lil kinyah. Jadi syariat Islam itu tidak mewajibkan zakat terhadap kuda. Kalau sekarang ya mobil, zakat tidak lain dipajeki. Kalau apa jual tidak wajib zakat juga, tapi dipajeki juga, membeli juga kena pajak, kena pajak. Kalau Islam tidak, orang membeli kuda atau membeli kendaraan, kalau sekarang beli kendaraan tidak wajib zakat, menjual tidak wajib, kecuali kalau litijarah, untuk dagang. Jadi di sini katakan la tujibu zakata fil khayli war raqiqi lil kinyah, untuk disimpan. Aujabat az-zakata fi ma idza kana litijarah. Tapi kalau ada orang adalah profesinya jual beli kuda atau jual beli budak, maka wajib zakat. Walaysa fi a'yanihima bal fi qimatihima. Jadi bukan karena zatnya. Kalau zatnya tidak wajib dizakati. Kan zakat itu adalah malun mahsusun, kemudian yusrafu ila sinfin maksusin biqadrin maksusin ala syara'ita maksusatin. Jadi yang diwajib zakat itu sebetulnya harta tertentu, yaitu pertanian. Pertanian itu terbatas kepada makanan-makanan yang kuat, seperti padi yang palawija itu. Kalau sayur tidak wajib zakat sebetulnya. Semangka tidak wajib zakat. Orang beli nanam semangka, nanam yang itu bangsane itu. Pokoknya yang ada di tanah itu tidak wajib zakat. Lah, nanti seandainya zakat bukan zakat karena tanaman, tapi karena zakat profesi. Orang yang profesinya itu nanti maka kena zakatnya 2,5%. Orang nanam tebu, kalau di daerah Jawa sana kan banyak orang nanam tebu itu. Jawa Tengah, Jawa Timur, ya terutama Jawa Timur itu nanam tebu itu luar biasa. Lah itu bukan zakatnya, bukan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian ini kan zakatnya nisabnya 10% atau paling tidak 5%. Al-usur atau nisful usur. Tapi kalau dia nanam tebu, nanam jeruk, nanam semangka, nanam melon, itu zakatnya adalah 2,5%. Karena apa? Karena disamakan dengan zakat profesi. Jadi kenanya adalah zakat profesi. Orang nanam buah yang wajib itu kan sebetulnya hanya buah anggur
anggur sama kurma. Kalau anggur sama kurma di Indonesia ini ya jarang. Orang nanam anggur itu yang massal itu jarang, ada banyak. Mungkin ada juga. Dulu saya pernah lihat itu di Probolinggo itu ada. Waktu saya masih di pondok itu, kalau pulang naik bis itu, pas transit itu di pinggirnya itu tanaman anggur banyak. Nah sekarang kok tidak ada. Nah, selain itu tidak wajib zakat. Nah, terus masa penanam, umpamanya orang yang punya kebun durian, punya kebun mangga, punya kebun apa namanya, kalau orang sini belimbing, terus apalagi itu nanas, kalau daerahnya masih susah di Blitar sana nanas ini, maka kena zakatnya adalah zakat profesi. Zakatnya adalah zakat profesi. Jadi bukan zakat apa namanya pertanian, bukan zakat pertanian, bukan zakat buah-buahan. Kesimpulannya bahwa satu, wujubu zakatil fitri ala sayyidi an abidihi mutlaqan sawa'un kanu milkin yati am tijarati. Jadi tuan itu wajib menzakati budaknya. Ya, budaknya itu dizakati fitrah, zakat fitrah, untuk zakat fitrahnya. Baik budak itu untuk dimiliki maupun untuk diperdagangkan. Makanya istri itu termasuk kewajiban suami zakatnya, zakat fitrah. Anak yang belum balik, kewajiban orang tua untuk menzakati. Tapi kalau anak sudah balik, sebenarnya sudah bukan kewajiban orang tua, ya. Tapi orang tua kalau bayar zakat anaknya yang sudah balik boleh, tapi harus dengan izin. Kayak anak-anak gini ini santri-santri ini kan udah balik semuanya. Sebenarnya orang tuanya udah dapat zakat. Nah, tapi kalau mau menzakat harus seizin, ditanya dulu. Ya kalau ditanya, nggak boleh tiba-tiba dizakat. Termasuk kalau korban. Sama orang kalau kurban kan umpamanya sapi untuk 7 orang, umpamanya Pak Haji Hamid umpamanya mau kurban untuk beliau, istrinya dan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya yang sudah dewasa ini harus dimintai izin dulu. Bang, sampean tak masukkan ada nama orang yang kurban. Jadi kalau yang sudah balik harus dimintai izin. Tapi kalau belum balik boleh saja. Ya.